warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami kelompok 1 akan memaparkan materi kami dengan judul kecerdasan. Langsung saja kepada definisi kecerdasan. Terdapat berbagai macam cara untuk mendefinisikan kecerdasan. Di dalam beberapa kasus, kecerdasan bisa diartikan sebagai kreativitas, kepribadian, watak, pengetahuan, atau kebijaksanaan. Namun, psikolog tidak memasukkan hal-hal tadi di dalam kerangka definisi kecerdasan. Kecerdasan biasanya merujuk kepada kemampuan atau kapasitas mental dalam berpikir. Sampai saat ini, belum terdapat definisi yang memuaskan tentang kecerdasan. Pada tahun 1982, Sternberg dan Slater mendefinisikan kecerdasan sebagai tindakan atau pemikiran yang bertujuan dan adaptif. Saya akan melanjutkan materi teman saya. Menurut L.L. Thurston, kecerdasan menurut Sperman dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, kecerdasan umum yang biasa disebut faktor G, maupun kecerdasan spesifik. Akan tetapi, pada dasarnya, kecerdasan dapat dipilah-pilah. Berikut ini pembagian spesifikasi kecerdasan menurut L.L. Thurston. Yang pertama, pemahaman dan kemampuan verbal. Yang kedua, angka dan hitungan. Yang ketiga, kemampuan visual. Yang keempat, daya ingat. Kelima, penalaran. Dan yang terakhir, kecepatan perseptual. Saya Lustudiani, Stambuk C201181100. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipresentasikan oleh teman saya sebelumnya. Adapun materi yang akan saya bawakan yaitu berkaitan dengan 8 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia menurut Howard Gardner. Howard Gardner merupakan seorang psikolog terkemuka dari Universitas Harvard. Menurut Howard Gardner, terdapat 8 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia, di antaranya yang pertama adalah kecerdasan linguistik. Biasanya, orang yang memiliki kecerdasan ini merupakan seorang yang pandai dalam hal mengolah kata-kata saat berbicara ataupun saat menulis. Orang seperti ini biasanya gemar dalam hal mengisi teka-teki silang, bermain Scrabble, kemudian membaca, dan bisa mengartikan bahasa dan tulisan dengan jelas. Pekerjaan yang cocok bagi orang yang memiliki kecerdasan ini yaitu di bidang jurnalis, penyair, ataupun pengacara. Terima kasih. Yang kedua adalah kecerdasan matematik atau logika, yang dimana tipe kecerdasan ini adalah orang yang memiliki kecerdasan dalam hal angka dan logika. Mereka mudah membuat klasifikasi atau kategorisasi, berpikir dalam pola sebab akibat, menciptakan hipotesis, dan pandangan hidupnya bersifat rasional. Pekerjaan yang cocok jika memiliki kecerdasan ini adalah ilmuwan, akuntan, atau programmer. Kecerdasan spasial. Mereka yang termasuk ke dalam tipe ini memiliki kepekaan tajam untuk visual, keseimbangan, warna, garis, bentuk, dan ruang. Selain itu, mereka juga pandai membuat sketsa ide dengan jelas. Pekerjaan yang cocok untuk tipe kecerdasan ini adalah arsitek, fotografer, desainer, pilot, atau insinyur. Kemudian kecerdasan kinetik dan jasmani. Orang tipe ini mampu mengekspresikan gagasan dan perasaan mereka, menyukai olahraga dan berbagai kegiatan yang mengandalkan fisik. Pekerjaan yang cocok untuk mereka adalah atlet, pengrajin, montir, dan penjahit. Sekian. Kecerdasan kinetik dan jasmani. Orang tipe ini mampu mengekspresikan gagasan dan perasaan mereka, menyukai olahraga dan berbagai kegiatan yang mengandalkan fisik. Pekerjaan yang cocok untuk mereka adalah atlet, pengrajin, montir, dan penjahit. Kecerdasan musikal. Mereka yang termasuk ke dalam tipe ini mampu mengembangkan, mengekspresikan, dan menikmati bentuk musik dan suara. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan musikal yaitu suka bersiul, mudah menghafal nada lagu yang baru didengar, menguasai salah satu alat musik tertentu, peka terhadap suara sumbang, dan gemar bekerja sambil bernyanyi. Pekerjaan yang cocok untuk mereka adalah penyanyi dan pencipta lagu. Kecerdasan intrapersonal. Orang tipe ini memiliki kecerdasan pengetahuan akan diri sendiri dan mampu bertindak secara adaptif berdasarkan pengenalan diri. Ciri-cirinya yaitu suka bekerja sendiri, cenderung cuek, dan sering mengintrospeksi diri, serta mengerti kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya.
pekerjaan yang cocok untuk mereka, yaitu konselor dan teolog. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari teman saya mengenai kecerdasan naturalis. Kecerdasan naturalis adalah kecerdasan yang dimiliki oleh orang-orang yang mampu memahami dan mengenali alam dan menggunakannya secara produktif serta mampu mengembangkan pengetahuannya mengenai alam. Ciri-ciri orang yang memiliki kecerdasan ini yaitu orang yang mencintai lingkungan, dapat memahami sifat dan tingkah laku hewan, serta banyak melakukan kegiatan di luar alam. Kecerdasan ini biasanya dimiliki oleh para petani, nelayan, pendaki, dan pemburu. Saya di sini akan melanjutkan materi slide keempat, yaitu mengenai faktor yang mempengaruhi kecerdasan. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kecerdasan, yaitu yang pertama, faktor bawaan atau biologis, di mana faktor bawaan atau biologis ini ditentukan oleh sifat yang dibawa sejak lahir. Batas kesanggupan atau kecakapan seseorang dalam memecahkan masalah antara lain ditentukan faktor bawaan. Yang kedua, faktor minat dan pembawaan yang khas. 3. Di mana minat mengarahkan perbuatan kepada suatu tujuan dan merupakan dorongan bagi perbuatan itu sendiri. Kemudian yang ketiga yaitu ada faktor pembentukan atau lingkungan, di mana faktor lingkungan ini merupakan faktor eksternal yang dapat meningkatkan atau menumbuhkan kecerdasan atau inteligensi dari setiap individu. Kemudian yang keempat yaitu ada faktor kematangan, di mana faktor kematangan ini mengatakan bahwa setiap organ dalam tubuh manusia akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan yang akan dapat meningkatkan inteligensi dari diri masing-masing individu. Kemudian yang terakhir yaitu ada faktor kebebasan. Hal ini berarti manusia dapat memilih metode penyelesaian masalahnya sendiri beserta masalah yang akan diselesaikan, sehingga mereka atau individu tersebut dapat dengan mudah mengatasi permasalahan yang telah dihadapi karena tingkat kecerdasan yang telah terbentuk dalam dirinya sendiri. Jenis-jenis kecerdasan dalam kepemimpinan. Yang pertama yaitu adalah kecerdasan intelektual. Kecerdasan intelektual ialah yang digunakan untuk menjelaskan sifat pikiran yang mencangkup sejumlah kemampuan, seperti kemampuan menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa, daya tangkap, dan belajar. Kecerdasan erat kaitannya dengan kemampuan kognitif yang dimiliki oleh individu. Kecerdasan juga dapat diukur dengan menggunakan alat psikometri yang biasa disebut sebagai tes IQ. Ada juga pendapat yang menyatakan bahwa IQ merupakan usia mental yang dimiliki manusia berdasarkan perbandingan usia kronologisnya. Selanjutnya, kecerdasan emosional atau dalam bahasa Inggris emotional quotient, disingkat EQ, adalah kemampuan seseorang untuk menerima, menilai, mengelola, serta mengontrol emosi dirinya dan orang lain di sekitarnya. Dalam hal ini, emosi mengacu pada perasaan terhadap informasi akan suatu hubungan, sedangkan kecerdasan atau intelligence mengacu pada kapasitas untuk memberikan alasan yang valid akan suatu hubungan. Kecerdasan emosional atau EQ belakangan ini dinilai tidak kalah penting dengan kecerdasan intelektual atau IQ. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa kecerdasan emosional 2 kali lebih penting daripada kecerdasan intelektual dalam memberikan kontribusi terhadap kesuksesan seseorang. Perkenalkan, nama saya Rahmi Anggraini, Stanbook C20118438. Saya di sini akan memaparkan materi selanjutnya, yaitu kecerdasan entrepreneur. Berarti jiwa kreatif. Jiwa kreatif merupakan kunci utama dalam mencapai sebuah kesuksesan. Ketika seorang memiliki jiwa kreatif, maka tentu akan terus berkarya. Kreativitas dari wirausahaan sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis, karena semakin meningkatnya persaingan dari berbagai lingkungan bisnis, setiap orang harus berani memulai atau mengembangkan bisnisnya sendiri. Hal ini yang disebut dengan kecerdasan wirausahaan atau entrepreneurial quotient atau IQ. Sebagian besar wirausaha yang memiliki IQ selalu mengedepankan
semangat, dan kecerdasan setiap menghadapi tantangan. Hal ini biasanya dibangun melalui pemikiran-pemikiran dari wirausahawan tersebut. Ya, selanjutnya kecerdasan adversitas. Kecerdasan adversitas atau adversity intelligence akan mampu menghadapi rintangan atau halangan yang menghadang dalam mencapai suatu tujuan. Menurut Stoltz 2000, indikator-indikatornya dapat dikelompokkan menjadi 4 dimensi, yakni dimensi kendali, dimensi asal-usul dan pengakuan, dimensi jangkauan, serta dimensi daya tahan. Dimensi kendali terkait dengan EQ, yakni sejauh mana seorang mampu mengelola kesulitan yang datang. Sedangkan dimensi kedua tentang asal-usul sangat terkait erat dengan SQ, yakni sejauh mana seseorang mempersalahkan dirinya ketika kesalahan tersebut berasal dari dirinya sendiri.